Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi di channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Kali ini Harvey York akan menghadapi salah satu dari 18 biksu emas dari kuil Aenar. Dan bersama gameplay ini, langsung saja kita lanjutkan kisahnya dari chapter 5740 sampai 5744. Chapter 5740. Tapi tidak peduli apa, Aryan Augustus adalah orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. Meskipun statusnya tidak setinggi Stefan Augustus, dia jelas bukanlah seseorang yang dapat disinggung dengan mudah oleh orang biasa. Asher Klein bahkan lebih tercengang saat ini. Aryan Augustus yang dianggap sebagai salah satu pelindungnya, begitu memalukan di depan Harvey York. Mungkinkah kuil Aenar yang berada di outskirt benar-benar lemah, sehingga tidak dapat mempertahankan tempat ini lagi? Tuan Aryan Augustus. Saudara laki-laki. Sekelompok orang bergegas mendekat dan buru-buru membantu Aryan Augustus, yang wajahnya merah dan bengkak di sisi kanan. Aryan Augustus tercengang. Dia menutupi wajahnya dengan tidak percaya, dan seluruh tubuhnya dalam keadaan kesurupan. Lenyapkan dia. Lenyapkan dia untukku. Pada saat ini, pria berkepala botak kecil yang baru saja ditendang adalah orang pertama bereaksi. Dia melambaikan tangannya dan mengatakan kepada penjaga keamanan untuk menyalakan senjata api mereka dan melangkah maju. Tanpa perintah Harvey York, Romina Klein langsung mengeluarkan senjata api di tangannya dan menarik pelatuk di kaki kepala botak kecil itu. Dor! Dengan dentuman keras, kepala botak kecil itu mencengkeram pahanya sambil menjerit dan menggigil di tanah kesakitan. Gaya tak bermoral ini langsung membuat penonton tercengang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Romina Klein akan bertindak begitu tegas setelah bergabung dengan Harvey York. Ini adalah Mandrake Residen. Jika kamu menggunakan senjata api langsung di sini, apakah kamu tidak takut dengan konsekuensinya? Namun, kesombongan dan ketegasan ini memadamkan selusin penjaga keamanan, dan mereka tidak berani melakukan apapun pada saat ini. Bahkan Aryan Augustus sedikit terkejut setelah ditampar wajahnya secara tidak bermoral di wilayahnya sendiri. Ini benar-benar pengalaman buruk seumur hidupnya. Miles Ray melangkah maju pada saat ini dan berkata dengan lembut. Harvey York, apakah menurutmu kami benar-benar tidak berani melenyapkanmu? Kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa? Whiteley Cop bahkan memblokir Billy yang akan berbicara, dan berkata dengan dingin. Harvey York, aku awalnya mengira kamu memiliki latar belakang dari keluarga York di outskirt, jadi itu normal bagimu untuk menjadi sombong. Karena kamu tidak memiliki latar belakang seperti itu, kesombonganmu adalah kematianmu sendiri. Asher Klein mencibir. Romina Klein, aku memperingatkanmu. Kau sudah mengkhianati keluarga Klein dan pergi bersama Harvey York. Kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kamu jatuhkan Harvey sekarang, dan kemudian pergi ke keluarga Klein untuk mengaku bersalah, kamu tentu masih punya kesempatan. Jika tidak, setelah beberapa saat, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta belas kasihan. Jelas, mereka semua percaya bahwa Romina Klein harus menjadi salah satu kartu truf Harvey York. Jika Romina Klein dihapuskan, arogansi Harvey York mungkin akan berkurang beberapa poin. Bagaimanapun, Romina Klein dan hampir 100 orang di bawahnya, tidak peduli bagaimana melihatnya, sudah cukup untuk menjadi orang dengan kualifikasi dan kepercayaan diri dengan nyali rubah dan harimau. Ada yang seperti itu. Aryan Augustus sadar sepenuhnya, dia menarik napas dalam-dalam. Alih-alih membiarkan dirinya mengaum, senyum kejam muncul di wajahnya. Aku sudah berada di outskirt selama bertahun-tahun. Aku telah melihat banyak gangster. Para bajing juga tahu sesuatu. Bahkan putra dan putri dari 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno sekali datang ke kuil Aenar untuk beribadah. Tapi tidak peduli seberapa arogan, atau mendominasi orang-orang ini, mereka tidak sebodoh dirimu. Aku tidak peduli identitas apa yang kamu miliki, atau kepercayaan diri apa yang kamu miliki. Tapi aku katakan, kamu pasti akan membayar harga yang sangat mahal untuk apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Karena kamu sudah menyinggungku, maka kamu juga sudah menyinggung kuil Aenar, dan kamu juga sudah menyinggung Sekte Bumi. Chapter 5741. Harvey York menyikat telapak tangannya, dan berkata dengan tenang. Stefan Augustus berlutut di depanku, dan dia bahkan tidak akan memiliki wajah sama sekali. Apakah kamu pikir aku akan memberimu wajah? Atau, apakah kamu pikir jika aku berani menginjak Stefan Augustus, aku tidak akan berani menyentuhmu? Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, tetapi apa yang dia katakan seperti sambaran petir. Apa yang orang ini bicarakan? Stefan Augustus berlutut di depannya. Ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu sulit dipercaya. Banyak orang melirik Miles Ray tanpa sadar, karena dia adalah salah satu wanita Stefan Augustus, jadi dia seharusnya tahu lebih baik. Tetapi pada saat ini, Miles Ray menggertakkan giginya sedikit dan tidak mengatakan kata. Ini membuat semangat orang banyak semakin linglung. Mungkinkah itu yang sebenarnya? Apa yang dikatakan bajing Harvey York itu benar? Aryan Augustus menarik napas dalam-dalam dan memandang Harvey York dari atas ke bawah. Dia memiliki keyakinan besar pada Stefan Augustus, dan dia sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Harvey York. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Aryan Augustus tertawa dengan keras. Aku telah melihat banyak orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Aku juga melihat banyak orang yang berani berpura-pura. Aku juga melihat banyak orang yang pergi ke kegelapan.
Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang sangat sombong sepertimu. Kamu mati. Adapun White Cop dan Billy Hicks, mereka lebih kecewa dengan Harvey York. Tidakkah orang ini tahu bahwa ada hal-hal yang bisa dia katakan dan hal-hal yang tidak bisa dia katakan? Untuk berpura-pura, dia benar-benar mengatakan bahwa Stefan Augustus telah berlutut untuknya. Apakah otaknya sudah rusak, atau dia sedang bermimpi? Orang ini sama sekali tidak tahu bagaimana menulis kata-kata yang matang dan stabil. White Cop memeluk putrinya dengan ekspresi gembira. Untungnya, aku datang dan tahu wajah asli Harvey York. Kalau tidak, anakku dilemparkan ke dalam pelukan bajing ini, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Pada saat itu, tidak ada alasan untuk menderita kerugian. Saat kata-kata Aryan Augustus terucap, dia melihat keempat penjaga kuil Aenar berjalan perlahan saat ini. Yang pertama seorang yang tubuhnya ditutupi cat emas. Dia berjalan di depan Harvey York dan aura di tubuhnya meledak. Salah satu dari 18 penjaga di kuil Aenar. Melihat penjaga ini, ekspresi Romina Klein sedikit berubah. 18 penjaga kuil Aenar adalah 18 biksu Raja Senjata yang tirani. Dikatakan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Raja Senjata Puncak yang sangat menakutkan. Dan itu bukan sesuatu yang dapat disaingi oleh Raja Senjata biasa. Dikatakan bahwa jika 18 tokoh ini bersatu, mereka dapat melawan Dewa Perang. Oh, kamu benar-benar tahu 18 patung perunggu kuil Aenar. Pada saat ini, wali ini memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Karena kamu tahu kami, kamu harus tahu bahwa pisau, senjata api, dan senjata api tidak berpengaruh pada kami. Kalian, di mata kami, adalah ayam kalkun. Karena itu, pelindung itu menyipitkan mata ke Harvey York. Berlututlah, dan mohon ampun, lalu akui kesalahanmu. Hidup dan matimu ada di tangan Aryan Augustus. Kalau begitu aku bisa berhenti. Jika tidak, setelah aku mengalahkanmu, aku tidak akan membacakan mantra kelahiran kembali untukmu. Begitu kata-kata itu jatuh, wali itu menginjak telapak kakinya, dan seluruh tubuhnya langsung memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Chapter 5742. Harvey York dengan santai melirik penjaga itu, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Dia memandang biksu di depannya dengan penuh minat. Meskipun wajah Romina Klein agak jelek saat ini, dia tetap maju selangkah dan berkata dengan dingin. Jangankan satu dari 18 biksu perunggu, bahkan jika 18 datang, mereka tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Tuan Muda York berlutut. Kamu hanya... Pelindung itu sedikit mengernyit pada saat ini, dia tidak bergerak sama sekali, tetapi berteriak pada Romina Klein. Wush! Detik berikutnya, Romina Klein terkejut, seolah-olah dia dipukul oleh tinju yang tidak terlihat, dan tubuhnya terbang keluar, mengenai orang-orang di belakangnya. Hoe! Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan wajah Romina Klein dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia bahkan tidak dekat satu sama lain, dan dia sudah kalah. Dia dikalahkan begitu bersih. Dari titik ini, dia juga sepertinya melihat kekuatan 18 biksu perunggu dari kuil Aenar. Auman Singa. Ini adalah Auman Singa yang legendaris. Semua penonton heboh saat itu. Ini adalah salah satu skill unik dari kuil Aenar. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Wajah Miley Serai menjadi pucat. Tidak peduli seberapa kuat Harvey York, bisakah dia lebih kuat dari 18 biksu perunggu di kuil Aenar? Sekarang aku bahkan tidak bisa menghentikan nafas pelindung Dharma, dan aku masih memiliki pikiran yang baik. Tuan Muda York, aku. Romina Klein berdiri dengan wajah pucat dan berjalan ke sisi Harvey York. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Ini bukan salahmu. Aku tidak menyalahkanmu. Kembalilah. Romina Klein menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mundur ke satu sisi. Tetapi tenggorokannya menjadi kecut lagi, dan dia batuk berdarah sekali lagi. Adegan ini membuat Aryan Augustus dan yang lainnya semakin bangga. Dan pelindung Dharma itu bahkan membawa tangannya di punggungnya, dan berkata dengan dingin. Bajing, di depanku, kamu masih bertindak sembrono dan berpura-pura mencari kematian. Misi kami adalah untuk melindungi keselamatan Aryan Augustus. Jika kamu tidak bisa bergaul dengannya, kamu tidak bisa bergaul kami. Jika kamu tidak bisa bergaul dengan kami, maka kamu sudah mencari kematian. Sekarang, mengetahui seberapa kuat diriku, mengapa kamu tidak berlutut? White Cop di samping mengingatkan Harvey York dengan arogan saat ini. Harvey York, kamu tidak memiliki identitas dan kekuatan. Jangan berpikir bahwa setelah makan nasi lembut Arya Serai, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku berkata padamu, jika kamu tidak berlutut sekarang, semuanya sudah terlambat. Jelas, di mata White Cop saat ini, Harvey York adalah pria lemah yang mengandalkan nasi lunak untuk menang. Billy Hicks sedikit mengernyit dan berkata, Harvey York, jangan malu untuk mengakuinya saat ini. Aryan Augustus meletakkan tangannya di punggungnya, dan berkata dengan dingin. Karena Harvey York menolak untuk menerima nasihat, karena dia tidak tahu bahwa langit tinggi dan bumi tebal, pelindung Dharma senior, jangan sopan padanya. Kirim dia ke surga. Setelah menerima perintah, salah satu dari 18 biksu perunggu, mencibir dan maju selangkah. Dia berusaha mendaratkan cakarnya ke wajah Harvey York. Cakar elang hebat. Pada saat ini, jari-jarinya seperti peluru timah, mengandung kekuatan yang tak terkatakan.
Setelah cakar itu mendarat, itu mungkin akan meninggalkan beberapa lubang di dada Harvey York. Keterampilan cakar ini sangat luar biasa. Ekspresi Harvey York masih terlihat acuh tak acuh saat dia bergerak ke depan. Gerakannya tidak terlihat cepat, tapi dia datang lebih dulu dan jatuh ke arah wajah pelindung Dharma. Beraninya kau melawan. Konyol. Pelindung pria perunggu itu mencibir lagi, dan pria lemah ini masih bertarung dengannya. Sangat lucu. Chapter 5743. Meskipun biksu itu tidak takut dengan tamparan Harvey York, tetapi jika itu sampai mendarat ke wajahnya, maka dia akan sangat malu. Jadi pada saat ini, biksu itu mengayunkan tangannya bermaksud untuk meraih pergelangan tangan Harvey York. Setelah berhasil menangkapnya, dia akan memelintir hingga patah tangan kanan Harvey York dan membicarakan sisanya. Tepat saat telapak tangan kedua belah pihak baru saja bersentuhan, biksu penjaga itu merasa sangat terkejut. Apa? Kekuatan batin yang tak terbayangkan menyapu ke dalam tubuhnya dalam sekejap, menyebabkan semua kekuatan batinnya berantakan dalam sekejap. Tubuhnya membeku dan hanya bisa melihat telapak tangan Harvey York terlempar sesuka hati sebelum mendarat di wajahnya. Plak! Suara renyah terdengar, dan biksu penjaga itu terpental keluar sebelum menabrak pilar batu di belakangnya. Hoi! Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan cahaya kemasan di tubuhnya menghilang seketika. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di pilar batu dalam sekejap. Biksu pelindung itu terlihat sangat malu. Satu langkah sudah dihapuskan. Luar biasa, apa? Melihat adegan ini, Miles Ray dan yang lainnya tampak terkejut. Salah satu master dari 18 biksu perunggu, biksu yang bertindak sebagai pelindung Dharma di Mandrake Residen, terkenal sangat kuat. Dia berjuang sendiri di antara desingan peluru untuk memusnahkan semua lawan-lawannya. Tapi sekarang, di depan Harvey York, dia bahkan tidak bisa menahan tamparannya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York tidak hanya seorang master seni bela diri, tetapi dia juga sangat kuat. Bahkan jika Billy Hick tahu bahwa Harvey York sudah menamparkan Roger Cobb sebelumnya, dan menurutnya, itu hanya permainan anak-anak. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh tamparan Harvey York barusan sudah cukup untuk menjelaskan terlalu banyak hal. Wajah Aryan Augustus langsung menjadi sangat jelek. Ini adalah kekuatan tempur terkuat di antara Mandrake Residen. Di Kuil Aenar, dia jelas merupakan salah satu dari 50 master teratas. Tapi master hebat seperti itu akan dikalahkan dalam satu gerakan saja. Sangat menakjubkan. Saudara laki-laki, kamu tidak apa-apa. Pada saat ini, beberapa penjaga yang tersisa bergegas dengan cepat untuk memeriksa cedera biksu itu. Kelopak mata Miles Ray melonjak liar, dan dia tiba-tiba teringat desas-desus bahwa Ernest Ray tampaknya telah mengundang seorang ahli hebat untuk menyelesaikan masalah Longman cabang outside. Ada desas-desus di keluarga Ray bahwa orang itu adalah Harvey York. Dia pikir itu rumor sebelumnya, tapi sekarang dia pikir itu benar. Karena kekuatan tempur Harvey York benar-benar luar biasa. Sebelum Miles Ray bisa bereaksi karena keterkejutannya, Aryan Augustus sudah berkata dengan suara yang dalam. Bawa kakak senior ke halaman belakang. Tidak perlu. Pada saat ini, biksu pelindung itu berdiri dengan susah payah. Dia mengertakkan giginya dan menatap Harvey York dengan muram. Dia tidak mau menerima belas kasihan dari biksu lainnya. Dia menatap Harvey York dengan penuh dendam berkata dengan dingin. Bajing. Beraninya kamu menyakitiku. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu akibat dari menyakitiku? Jelas, meskipun biksu pelindung ini tahu bahwa dia tidak sebaik Harvey York, masalahnya adalah dia berperingkat di Kuil Aenar. Dia diajar secara langsung oleh Great Wall di Kuil Aenar. Jadi dia merasa bahwa dia punya nyali untuk menantang siapapun. Chapter 5744. Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan ringan. Aku tidak peduli siapa dirimu. Apakah biksu atau bukan? Tidak apa-apa untuk berlindung di balik hukum. Tetapi jika kamu berani menghalangi jalanku, maka aku akan menamparkan dan membuatmu terbang kembali. Aku tahu bahwa kamu adalah murid Great Wall dari Kuil Aenar. Tapi masalahnya, terlalu banyak orang yang menggunakan namanya untuk menakut-nakutiku akhir-akhir ini. Tetapi aku tidak takut sama sekali. Kamu ingin menghukumku. Karena kamu sudah menjadi biksu, maka sebaiknya kamu cukup menjadi biksu saja. Jangan memperhatikan hal-hal di dunia lagi. Kalau tidak, begitu aku menamparkan dan mempermalukanmu sekali lagi, kamu bahkan tidak akan pernah menjadi master lagi. Lagi pula, untuk pria sepertimu, aku sudah sering menginjak-injak mereka sampai mati beberapa kali setiap bulan. Jika ada satu lagi, tidak masalah. Mendengar kata-kata ringan Harvey York, biksu perunggu itu gemetar karena marah. Bajing, meskipun aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu, tapi beraninya kamu berteriak pada guruku. Kamu harus mati. Tunggu sampai hari ketika dia meninggalkan pengasingannya, kamu akan menjadi orang pertama yang dilenyapkan olehnya. Mendengar kalimat ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Jelas mereka tahu persis kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki Great Wall yang legendaris. Kamu sendiri tidak memiliki kesadaran diri. Jadi kamu tidak bisa bergaul denganku ketika kamu kehabisan kata-kata. Hal yang baik bahwa kau tidak melenyapkanmu. Teruslah berkicau. Percaya atau tidak, aku akan mengirimmu untuk melihat Sang Buddha secara langsung. Harvey York berbicara dengan ringan. Cobalah sendiri.
Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan melenyapkan seluruh keluargamu. Aku akan menggali semua 18 generasi nenek moyangmu, dan membakar tulang mereka menjadi abu. Biarkan mereka menjadi hantu selamanya. Biksu perempuan ini menggertakkan giginya, dan wajahnya penuh dengan kebencian. Harvey York menghela nafas dan berkata, "Sama seperti kamu, bagaimana kamu bisa tetap terlihat seperti seorang master?" Begitu kata-kata itu jatuh, Harvey York maju selangkah dan datang langsung di depan pelindung pria perunggu itu. Dia lalu menamparnya dengan keras. "Apa? Kamu masih berani bertindak?" Penjaga itu mengeluarkan teriakan ngeri, dan tanpa sadar dia menghindarinya ke belakang. Sayang sekali dia lupa bahwa ada pilar di belakangnya, dan tidak ada jalan keluar baginya untuk meloloskan diri. Plak! Telapak tangan Harvey York dengan mudah mendarat di lautan energi dantiannya. Ark! Seperti balon yang dilubangi. Pelindung pria perunggu itu menjerit dengan keras saat tubuhnya merosot ke tanah. Kali ini dia tidak memiliki kekuatan untuk bangun sama sekali. Dia gemetar dan pada saat ini berkata, Kamu, apa yang sudah kamu lakukan padaku?" Harvey York mengeluarkan tisu sambil menyekat tangan kanannya, dan berkata dengan ringan, "Bukan apa-apa, itu menghancurkan semangatmu dan menghancurkan basis kultivasimu. Aku harap kamu bisa makin cepat dan membaca Buddha dengan baik di masa depan. Mungkin di masa depan, kamu juga akan menjadi generasi biksu terkemuka." Apa? Wajah biksu perempuan itu berubah liar, dan dia sangat ingin menggigit Harvey York sampai mati. Hanya saja saat dia berusaha bangkit, seluruh tubuhnya melunak dan dia jatuh kembali ke tanah. "Bajing! Beraninya kamu menghapusku? Bagaimana bisa? Beraninya kau?" Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah pingsan dalam keadaan koma, dan hanya memiliki kekuatan untuk memuntahkan darah dari mulutnya. "Bajing! Beraninya kamu menghapus kakak senior kami?" Melihat adegan ini, beberapa biksu penjaga yang tersisa menjadi marah. Mereka semua menjentikan tangan kanan mereka, mengeluarkan jarum bunga pir hujan badai, dan mengarahkan ke tempat Harvey York berada.